di agama Islam itu kalau seseorang ada yang murtad keluar dari agama Islam, ketika orang tuanya meninggal atau saudaranya itu tidak boleh menyentuh, katanya begitu. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Artis Minang. Ya, selamat malam Bang Artis Minang, silakan nyalakan kamera. Malam Bang. Ya, silakan Bang nyalakan kamera. Iya, ya Bang. Ya, gimana Bang? Apa kabarnya? Baik Bang. Baik. Bang sehat? Puji Tuhan sehat, Artis Minang. Ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan nih Bang? Agak naik ke atas Bang. Nah, mau coba bertanya. tenangkan, HP-nya tenangkan dulu, letakkan yang baik, jangan goyang-goyang, itu slow Bang. Kalau naik ke channel Edis TV itu tenang. Sebentar. Jangan goyang ke sana, kian kemari, begini, udah aman Bang gitu, Edis. begini. Coba tenang dulu, HP-nya tenang gitu. Ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan, Artis Minang? Itu Bang tentang Lukas 6 ayat 12 Bang. Itu maksudnya gimana tuh Bang? Kemarin sudah itu. Sudah kemarinnya? Udah itu lagi yang ditanya. Enggak, saya mau nanya sama Anda ini. Anda ini Muslim? Muslim Bang? Muslim. Saya heran gitu loh. Keheranan saya adalah begini. Kenapa kalian itu beragama itu hanya KTP saja? Iya Bang. Enggak juga Bang sebenarnya. KTP itu kan identitas. Tapi kita kenapa kalian ini itu cuman KTP saja, tetapi tidak memahami agama Islam? Oh, sebenarnya gini Bang, tidak memahami semuanya enggak, cuman yang tahu-tahu aja gitu. Apa yang Anda tahu tentang agama Islam? Ya, agama Islam itu kan agama yang hakiki. Apa itu hakiki itu? Yang kekal Bang, hakiki itu Bang. Kalau menurut Abang gimana? Kekal. Sebelum Muhammad jadi nabi nih, saya mau tanya dulu nih. Waktu Muhammad masih baru lahir lah dia ya. Sampai umur 20 tahun. Muhammad pergi ke gereja atau ke masjid? Setahu saya kalau saya masjid Bang, ke masjid. Ke masjid. Kitab apa yang dibaca Muhammad waktu itu di masjid?
Kitab Al-Quran. Katanya Muhammad belum jadi nabi, belum ada Al-Quran. Ini gimana sih Anda ini? Tapi kan dia Islam, Bang. Tetap Al-Quran yang dibaca, Bang. Iya, Al-Quran versi siapa? Versi apa, Bang? Versi Muhammad lah, Bang. Jadi waktu Muhammad masih umur 20 tahun udah ada Al-Quran. Cuma dia kan hijrah. Surat apa yang dibaca Muhammad? Coba saya tanya dulu. Kita ngikutin halunya. Anggap aja dia mabuk kecubung kan, jadi kita interogasi. Coba, surat apa yang dibaca oleh Muhammad ketika dia berumur 20 tahun? Anda kan mengatakan bahwa dia sudah membaca Al-Quran umur 20 tahun kan? Al-Ikhlas, Bang. Al-Ikhlas. Oh, surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas sudah ada waktu Muhammad berumur 20 tahun? Nah, itu yang saya lupa, Bang. Nah. Sebab saya belum lahir, Bang. Ya udah, saya naikkan Muslim yang waras dulu ya, Bang ya. Saya turunkan dulu, saya naikkan Muslim yang waras. Jadi kalau ada Muslim yang ngomong sama saya begini, kamu itu ya beraninya lawan Islam yang awam-awam. Coba kamu yang ngomong saya beraninya lawan Islam yang awam-awam, saya akan buktikan bahwa kamu nggak tahu apa-apa tentang agama. Saya ini ngomong itu sudah sampai orang bosen. Tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam yang ngerti Islam, nggak ada. Ya, alasan dia masih Islam itulah yang alasan dia nggak mengerti Islam itulah makanya dia Islam. Yuk, silakan. Al-ZX. Saya nggak tahu ini baca namanya gimana nih. Ya, Al-ZX. Oke, terpental ya, terpental. Kita kasih naik ada Joy Suarez. Ya, Joy Suarez. Halo Bang. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Joy Suarez. Belum bisa Bang. Tunggu dulu Bang. Baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Tono. Ya, selamat malam Tono. Sinyalnya bisa parah begini coba tuh. Ini kenapa ini kok bisa begini? Naik. Coba lihat nih. Kalian lihat kan? Nah, ini saya kasih tahu sama kalian. Ini ciri-ciri kalau orang naik tapi sinyalnya cuma satu bar nih kayak gini. Akhirnya nggak jelas kan? Makanya kalau mau naik sinyal Anda itu harus kuat. Ya, jangan Anda sinyalnya pakai wifi tetangga. Akhirnya kayak begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Geheim. Oke, Geheim. Ya, Geheim. Selamat malam, Geheim. Halo. Jangan ngambek, Bang. Anda kalau naik ke sini jangan ngambek. Jangan seperti orang putus asa yang sudah nggak bisa bernapas lagi. Coba, Anda naik. Mau ngambek atau gimana? Enggak. Baik, kalau ngambek saya turunkan.
Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita masih berharap ada seorang muslim yang mengerti tentang agama Islam. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada siapa nih? Muti. Ya, silakan Saudara Muti Milano Bria. Muti Milano Bria. Macet-macet lagi dia teman-teman. Pak Milano, coba sinyal Anda diperbaiki dulu. Kami di sini tidak bisa mendengar apa-apa selain daripada sinar yang gambar Anda yang putus-putus. Ya. Selamat malam. Ya, Anda Muslim atau apa? Ya, kadang memang teman-teman ya. Saya itu juga termasuk orang yang percaya bahwa banyak orang Indonesia itu yang IQ-nya itu memang setaraf dengan gorila. Saya mohon maaf sekali. Saya bukannya ya teman-teman ya. Saya nggak ada maksud bahwa saya itu sombong atau apa. Enggak teman-teman. Karena itu adalah sebuah survei atau penelitian bahwa IQ kan seluruh dunia ini kan ada ininya, ada ras, ada ininya kan. Nah, itu menurut survei. Ini menurut survei nih ya, menurut survei bahwa IQ orang Indonesia itu memang rendah rata-ratanya ya, walaupun nggak semua ya. Saya kan bilang rata-rata. Rata-rata IQ-nya itu memang rendah. Makanya ya siap-siaplah bodrek begitu. Siap-siap bodrek ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekali lagi teman-teman, jika Anda memiliki 2 pasang telinga, saya mengatakan sekali lagi dengan tidak bosan-bosannya, kalau Anda mau naik, lihat sinyal yang Anda miliki. Kalau tidak kuat, jangan dipaksakan. Nanti kenapa? Kalian naik ke sini, nanti kalian cuma macet-macet, nggak bisa ngomong, itu nggak bisa. Ya, bayangkan kalau Anda lagi di gunung, nggak ada sinyal, terus Anda nelpon orang, nah kayak gitu, persis. Nggak nyambung, kita nggak ngomong kita, ya. Sekali lagi, pastikan sinyal Anda kuat, oke? Oke, kita kasih naik ada John Wick. Ini juga John Wick ini kemarin sudah saya naikkan, tetapi dia ini juga naik terus ini. Saya nggak tahu ini John Wick. Iya John Wick. Halo? Oke baik. Ini John Wick ini saya udah kemarin pernah saya naikkan ya. Dia naik terus dia ini. Nggak tahu John Wick ini. Sudah saya naikkan dan dia nggak pernah ngomong. Dia turun lagi gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Kenapa sih orang itu? Sudah naik, saya naikkan, tapi turun, tapi nanti naik lagi. Oke, kita kasih naik ada sabar. Flow Mars Residence. Ya, selamat malam Flow Mars. Kan? Ada apa dengan Oke, coba kita putar dulu.
Kita putar dulu, kita putuskan dulu guysnya ya. Ada apa dengan orang-orang ini dinaiki? Hi. Hi. Hi, Rose. What's your name? You just said it. You just say my name. Yeah. I'm Rose. Where are you from? How about you? Where are you from? I'm from United States. United States? Yeah. Where are Really? you from? Really? Are you sure that you're from United States? Sure. I'm from Spain. Oh, Spain. Yeah. But it seems like Española. But what's your race? No. You look like Asian. Yeah. Before I'm Asian. But Oh, where are now you from? I'm Spain. Where are you originally from? What are you originally from? Philippines. Philippines. We're neighboring country. You also, right? No. Guess where I'm from. Philippines, I'm sure. No, 100%. I just stalked your profile. I'm not from Philippines. Where then? Do you know Bali? Bali. In Indonesia. Indonesia. I was there. Yeah. Okay. Can you speak Tagalog? Can you speak Tagalog? Yeah, like you. I can speak Tagalog. I cannot speak Tagalog. Yes. Do you want to play? Play what? Like much? No. Okay, then I'll go. Okay. Thank you. Thank you. Iya, teman-teman, kita putuskan dulu ya. Tamunya kita putuskan dulu. Bagaimana tombol guys? Apakah sudah muncul kembali? Sebentar ya, saya buat pengaturannya dulu. Sabar. Coba kita kasih ini comment section. Sudah bisa mengajukan permintaan naik ya? Sudah bisa kok, sudah bisa. Oke, kita kasih naik ada Tirta. Ini dari tadi ini banyak orang nggak tahu kenapa ya. Kita kasih naik, dia nggak ngomong. Tapi pengen naik. Ya, Tirta. Nah, ini contohnya seperti ini. Naik tapi dibisukannya. Oke, baik, kita kasih turun ya. Malam hari ini banyak orang-orang nggak jelas. Oke, kita kasih naik ada Dea. Saya sudah ini ya teman-teman ya. Mungkin kita yang santai-santai saja ya. Kalau kita membahas yang agak berat-berat, otaknya orang Islam udah nggak sanggup lagi. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Kalau bahas sama orang Islam itu, jangan yang tinggi-tinggi. Contoh misalnya, kita bahas yang ringan. Bagaimana membunuh cicak dapat pahala? Bagaimana masuk kamar mandi pakai kaki apa? Pakai kaki kiri. Yang ringan-ringan aja. Kalau yang tinggi-tinggi nggak sanggup otak ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Nida. Oke, Nida. Halo Nida. Halo. Ya, silakan Nida nyalakan kamera. Umur berapa kamu Nida? Umur 20. Umur 20. Ya, kenapa gimana Nida? Tidak, mau kenalan aja. Kenalan saja. Nida, kamu sudah sering nonton channel Edis TV?
Sudahlah. Sudah. Kamu kemana? Ke gereja apa ke masjid? Ke gereja. Ke gereja. Oke lah. Hanya itu saja ya Nida ya, saya turunkan ya. Iya. Baik, saya turunkan ya. Ya, jadi banyak muda-mudi yang menonton acara kita nih teman-teman ya. Jadi memang pengaruh media sosial itu memang sangat luar biasa. Karena setiap orang saya rasa di tahun 2025 ini tuh pegangannya itu HP. Ya kan? Jarang orang sekarang tuh megang-megang buku begitu, bacaan. Megangnya HP, bacanya juga di HP juga. Jadi betapa kuatnya pengaruh media sosial ini ya teman-teman ya. Dan kalian juga menjadi saksi ya bagaimana ketika saya membahas tentang Islam, mengungkapkan fakta-fakta di dalam agama Islam. Dan tidak ada satupun orang Islam itu yang bisa membantah. Yang orang Islam lakukan itu adalah marah-marah. Kemudian ngancem-ngancem, ya kan, kesurupan, kesetanan. Kalau membantah nggak bisa. Coba, kalau kalian mengingat seluruh tema-tema yang pernah saya angkat. Karena hampir tidak ada satu pokok bahasan yang belum saya bahas. Semuanya itu sudah pernah saya bahas. Dan kita ini hanya mengulang-ulang saja. Semua tema sudah saya bahas. Membunuh cicak dapat pahala, udah. Ya kan? Allah itu akan membinasakan umat kalau umat itu tidak berbuat dosa. Udah. Iya. Terus kalau kamu menurut agama Islam ya, kalau kamu bertaubat dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan kamu dimaafkan sama Allah, mudah-mudahan. Tapi kalau kamu mengucapkan syahadat, pasti masuk surga. Jadi di dalam agama Islam, menurut Al-Quran, kalau bertobat dengan sungguh-sungguh, itu tidak ada kepastian, tetapi mudah-mudahan masuk surga. Tapi kalau kamu mengucapkan syahadat, pasti masuk surga. Jadi kepastian dalam agama Islam itu hanya karena mengucapkan syahadat. Sedangkan bertaubat masih mudah-mudahan. Begitu. Coba sebutkan apa yang mau kamu bantah. Ya. Padahal di sini sudah kita kasih loh kesempatan ya secara terbuka kepada yang muslim. Tapi mereka memang nggak bisa bantah itu karena semua benar yang saya bilang. Apa yang mau dibantah? Coba. Ya. Oke, kita kasih lihat ada Well Story. Well Story. Ya, Well Story, selamat malam. Bang, sebenarnya Kristen tapi cuma nanya doang, mau bisa gak bang? Bentar nanya doang, sumpah. Baik, kita turunkan langsung ya, kita turunkan langsung. Kita kasih naik ada Putra. Putra. Besar nih followersnya Putra. 113.000. Ya, Putra, selamat malam. Halo? Jangan ngambek. Ya. Kok Putra? Siapa? Jangan ngambek, Bang. Jangan ngambek. Ya, Anda Muslim atau Kristen? Gini Bang. Saya ini masih labil ya soal agama. Tapi di KTP tertulis apa? Kristen. Kristen. Kenapa Bang Anda mengajukan permintaan naik Bang? Ini Bang. Kenapa? Coba kameranya ganu Bang. Jangan begini Bang. Coba tenang dulu Bang. Tenang gitu duduk. Ini followers Anda besar loh. Ini 112.000 ya. Anda ini aktif ini main TikTok ini. Kenapa Anda kok seperti grogi-grogi? Jarang. Tapi begini Bang, yang aku mau tanya ini, di dalam pelajaran sekolah kan, selalu mereka nge-framing ya, menulis itu bahwa Kristen itu agama penjajah, iya kan? Di pelajaran sekolah? Dengan kolonialisme. Iya.
Di dalam Pelajaran pelajaran sekolah di sekolah, mana? dalam buku-buku sejarah gitu. Kayaknya nggak ada itu dalam sekolah, buku-buku sekolah, Bang. Di kuliah-kuliah juga mengajarkan begitu tentang kolonialisme gitu, Bang. Kalau kolonialisme ada, tapi kalau pelajaran bahwa Kristen agama penjajah nggak ada. Di pelajaran mana itu? Jaringan Saya apa belum pernah tuh? ketemu yang kayak begitu. Nah, kan, turun kan? Jadi teman-teman sabar ya, karena pengguna TikTok ini itu ada 160 juta, teman-teman. Jadi kalau kita tiap hari ngomong yang Kristen jangan naik, itu nanti ada orang Kristen baru gitu. Ada. Kan sudah saya bilang, kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik gitu loh. Kasih yang Muslim. Kalian nggak kasihan ngeliat Muslim, nggak kalian kasih kesempatan. Ya. Ini ada yang mengajukan permintaan naik ini ada 91 orang ini. Yuk kita kasih dulu. Nah ini yang kemarin ini Sari Samosir. Sari Samosir yang kemarin. Coba kita ngobrol dulu yang serius sama Sari Samosir. Ya, Sari Samosir, silahkan nyalakan kamera. Halo. Ya, silakan Sari Samosir, nyalakan kameramu. Sinyalmu gimana ini? Sinyalmu kuat atau gimana? Bagus jaringan wifi-nya, Bang. Iya, kalau nggak bagus kenapa naik gitu loh. Itu bagus kok, lumayan bagus. Apa yang mau Anda sampaikan, Sari Samosir? Mau disampaikan gini ya, Bang ya. Ini kamu tidur atau bagaimana ini? Lagi enak badan lagi sakit, Bang. Oke, baik. Kalau sakit istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Kalau sakit istirahat dulu sana. Kalau sakit istirahat dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, ada Ilham. Ya, Ilham. Ya, selamat malam. Ilham Niha. Selamat malam Bang Idis. Selamat malam juga. Silakan Ilham, nyalakan kamera Anda. Oke, siap. Ya, Bang Ilham, ini Anda ini Muslim ataukah Kristen? Kristen kan kemarin mau naik tapi nggak dinaikin, makanya saya pakai nama Islam. Yang saya naikkan ini Ilham, kok jadi Daniel? Kan ngefans sama Bang Idis. Tujuan Anda naik apa? Nggak ada, mau nanya Bang. Tentang Apa? Si Yesus sama Yahweh sama enggak, Bang? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Ya Yesus, Yahweh itu Bapaknya. Yang mengutus Yesus. Sebenarnya sih manggilnya bukan Yahweh, Bang. Itu kan orang-orang saja yang membacanya Yahweh. Pertanyaan selanjutnya apa, Bang? Udah, Bang. Itu aja, Bang. Itu aja. Turunin aja, Bang. Anda Islam?
Iya, Islam. Udah lama nonton channel Ledis TV? 1 minggu. 1 minggu. Apa ilmu yang Anda dapat? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Anda Mau dapat ilmu dari gimana? Mau dapat ilmu dari kamu dari mananya? Dari mana? Ketika saya katakan ajaran agama Islam itu, misalnya nih, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu bener nggak? Itu kalau ajaran ya benar. Bener. Apa bedanya masuk kamar mandi pakai kaki kiri dengan pakai kaki kanan? Nggak ada bedanya. Terus Muhammad nyuruh pakai kaki apa? Kiri. Biar ngapa? Terusin lah ikutin Muhammad Ya, itu. biar karena Ya terusin aja ikutin Muhammad itu. Terusin aja. Ikut-ikutin lah dia itu, ikut-ikutin. Ya, Menurut kamu Muhammad tuh waras nggak? Menurut kamu? Coba saya tanya dulu. Waras nggak dia menurut kamu? lebih dari waras. Lebih dari waras. Terus ngapain dia nyuruh masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Ya kan ada aturannya. Kalau masuk. Iya, yang saya tanya, apa bedanya? Kalau kaki kiri duluan, kaki kanan duluan, bedanya apa gitu loh? Enggak ada bedanya. Tapi terus kan kenapa kamu disunahkan gitu aja. Sekarang Orang- gini, orang kamu itu disunahkan sebenarnya kenapa? sudah mulai mikir sebenarnya Muhammad itu waras atau enggak gitu loh. Maunya sunnah. Coba buktikan Tahu kalau dia sunnah. waras. Coba Tahu sunnah. bukti apa buktinya bahwa dia waras? Coba. Tahu sunnah enggak? Banyak bang, banyak. Iya, yang saya tanya sama kamu. Gini. Apa bedanya minum pakai tangan kiri gini dengan minum pakai tangan kanan? Itu ajaran. Bedanya di mana? Minum tangan kiri ajaran setan. Beda, jelas beda. Kalau minum pakai tangan kiri ajaran setan. Ya, Lah kalau tangan kanannya lagi kesleo. tangannya kesleo. Aduh. Ya enggak. Begini loh. Mamas itu Didin, mah. saya cuma mau bilang begini. Kamu ini jadi orang Islam, itu karena kamu itu nggak pernah ngerti agama Islam itu apa. Kamu dapat Islam itu cuma warisan orang tua. Seandainya otakmu kamu pakai, Betul. nggak mungkin kamu jadi orang Islam lagi. Selama ini kamu nggak pernah mikir Islam itu apa. Kamu cuma ikut-ikutan saja. Pokoknya Islam udah masuk Ikutan nenek surga, amin. Tapi otakmu nggak pernah kamu pakai. Seandainya kamu mau pakai otakmu, kamu pergunakan otakmu, pegang omongan saya. Pegang omongan saya. Kamu akan cepat-cepat panggil tukang loak. Ngapain tukang loak kamu panggil ke rumahmu? Untuk mengangkut buku-buku yang barusan saya bilang sama kamu tadi itu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Coba kamu jelasin sama saya. Itu sunnah. Itu sunnah Rasul. Iya saya ngerti maksud saya kenapa begitu, itu loh maksud saya. Enggak kenapa-napa. Itu sunnah Rasul. Kalau dijalanin dapat pahala, kalau enggak dijalanin enggak dapat apa-apa, enggak dapat dosa. Oke, kenapa kok dapat Itu loh. pahala kalau pakai kaki kiri? Yaitu di ajaran Muhammad kayak gitu. Harus Iya, yang harus saya masuk tanya pakai kenapa? Saya paham. Nggak Kalau ada pakai apa. kaki kiri dapat pahala. Enggak ada manfaatnya. Ya, coba sebutkan gitu. Gunanya secara logika apa gunanya?
gunanya nggak ada Nggak ada gunanya, makanya saya bilang kamu harus mulai mempertanyakan kewarasan Muhammad. Dapat pahala. Itu loh, Kok pahala bisa dapat kebaikan. pahala kalau kaki kiri? Supaya tidak ada setan yang mengganggu di dalam kamar mandi itu. Kalau pakai Kan ada kaki kiri nggak ada doanya. setan yang mengganggu. Kan Logikanya kaki gimana? kirinya, Ya, saya tanya logikanya gimana? masuk kaki kirinya mengucapkan doa supaya doa setan-setan nggak ikutin. Jadi teman-teman, kalau orang Islam ini ditanya ya, nanti masuk kamar mandi pakai kaki kiri, di hidung ada setan, gitu kan? Setan tidur di hidung nggak? Di mana-mana. Di mana dalilnya? Di telinga ada, di mulut ada. Mana dalilnya? Kok aku nggak tahu dalil? Aku nggak tahu dalil. Yang Udah, kamu penting di bawah sana. guru ngaji saya. Udah saya bilang itu teman-teman, guru nggak ngaji mungkin saya orang yang itu ngajar. masih Islam kalau dia belajar agama Islam. Yuk, coba Muslim, coba kalian tuh naik sini, terus kalian tuh berargumen yang bagus coba. Tunjukin gitu loh bahwa Islam itu pakai akalnya gitu loh. Oke, Edwi. Ya, malam Kak Edis. Malam Kak Edwi, silakan nyalakan kamera Edwi. Bentar Kak Edis. Ya. Kita nggak usah bahas yang tinggi-tinggi sama mereka. Nggak nyambung nanti mereka dibahas itu aja mereka nggak ngerti. Ya, Kak Edwi Muslim atau gimana ini? Muslim. Muslim. Ya, apa yang mau Kak Edwi sampaikan? Gini Kak Edis mau tanya aja ya. Apa itu? Kalau di di kekristenan itu, ketika seorang Kristen menjadi mu'alaf. Ketika seorang Kristen menjadi mu'alaf, maksudnya jadi Islam gitu ya? Wah, jadi Islam. Terus ketika ada keluarganya, orang tuanya yang meninggal dunia, apakah yang mu'alaf tadi boleh menyentuh atau tidak? Menyentuh? Ya, soalnya di agama Islam itu kalau seseorang ada yang murtad keluar dari agama Islam, ketika orang tuanya meninggal atau saudaranya itu tidak boleh menyentuh, katanya begitu. Ya, jadi begini, kalau di dalam ajaran agama Islam, yang orang-orang non-Muslim itu dianggap seburuk-buruknya makhluk. Jadi ya memang kalau kita belajar literatur Islam ya memang seperti itu. Mendoakan nggak boleh, jangan didoakan orang itu. Tidak akan diampuni, percuma didoakan, begitu. Bahkan Muhammad saja pernah ditanya. Kan ada seorang yang datang kepada Muhammad. Dia bersedih. Dia nanya sama Muhammad begini, di manakah ayah dan ibuku? Katanya kepada Muhammad. Terus Muhammad bilang, ayah dan ibumu di neraka, katanya. Bersedihlah dia. Sambil pulang dia pergi bersedih. Lalu Muhammad memanggil lagi. Dia katakannya. Terus dia bilang, sesungguhnya ayahmu dan ayahku di neraka, begitu. Karena belum Muslim, begitu. Tapi di kekristenan ada nggak seperti begitu? Nggak ada. Kristen itu dia nggak bicara soal label atau soal agamanya apa, ini enggak. Kristen itu berbicara mengenai bagaimana iman itu dieksekusi dengan perbuatan, begitu. Jadi kalau Anda Islam begitu di KTP tertulis Islam, biarin aja di KTP tertulis Islam. Yang penting Anda melakukan apa yang diajarkan Yesus. Karena di dalam agama Kristen itu nggak ditanya KTP-nya. KTP-mu agamanya apa?
di akhirat misalnya ya, misalnya di hari penghakiman itu nggak ditanya KTP. Iya ya. Begitu. Seperti itu. Tapi saya mau nanya nih, Ya. beneran masih muslim atau bagaimana? Iya, Mualaf muslim. atau bagaimana ceritanya? Enggak, muslim. Muslim. Tapi kok saya sedikit meragukan ini. Saya agak sedikit meragukan. Coba bacakan ini. Karena kalau muslim itu ujiannya itu harus pinter ngucapin Arab. Tanda seorang muslim itu. Ya. Karena begini, kalau saya baca Al-Qur'an, tanda seseorang muslim itu ketakwaan. Itu menurut Al-Qur'an. Ya. Tapi kalau menurut orang Islam yang ada di lapangan, tanda seorang muslim itu harus fasih kayak orang Arab. Coba bacakan surat Al-Qur'an seperti orang Arab. Coba silakan. Silakan. Ya nggak usah pasti-pasti lah Bang Edi, nggak bisa Harus begitu. qalqalah, harus qalqalah. Karena dulu saya begitu, ya, Edwi. Jadi saya dulu waktu awal-awal itu sekitar 2012-an ya. Kami sering ini di Facebook kan. Ngobrol debat-debat dikit gitu lah di Facebook. Terus dia inbox saya. Kalau kamu mau benar-benar belajar agama Islam, coba datangi ustadz terdekatmu. Pergilah saya ke masjid dekat rumah saya. Ada takmir masjidnya di situ. Ada ustadznya. Nah, saya mau belajar nih sama dia. Benar-benar nih, saya mau belajar dari orang Islamnya langsung. Saya tanya sama dia. Pak Ustadz, apa? Saya mau belajar agama Islam. Oh ya, coba. Diajarinlah surat Al-Ikhlas. Saya baca surat Al-Ikhlas itu kan. Saya baca begini. Qul huwallahu ahad. Dia bilang, salah. Bukan ahad, tapi ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tahu nggak? Saya nggak ngomong sama dia. Saya jaga perasaan dia. Kan dalam hati saya begini. Sialan, gue malah disuruh jadi orang Arab nih. Jadi ternyata setelah saya menyelidiki dengan seksama, ternyata memang di dalam agama Islam itu mereka itu hanya fokus bagaimana seseorang itu bisa membunyikan Al-Quran itu sesuai dengan logat bahasa Arab. Sedangkan artinya mereka nggak tahu. Jangan harap mereka tahu artinya. Makanya kalau ujian seseorang itu muslim atau enggak dari bacaan Qur'annya, bukan dari ketakwaannya, enggak penting. Itu yang terjadi di tengah-tengah umat, itu yang terjadi. Saya harus bicara fakta. Coba Kak Edwi, coba bacakan Al-Qur'an. Silakan. Terserah Bang Edis ya. Silakan. Pendek-pendek aja ya. Terserah, pendek-pendek juga nggak apa-apa. Yuk, silakan. Anas ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sah ya, sah. Oke, Kak Edwi, gimana ini? Apakah selama Anda nonton channel saya, udah berapa lama sih nonton channel saya? Berapa lama ya? Selalu mengikuti sih. Selalu mengikuti. Apa yang Kak Edwi dapatkan ini dari selama nonton channel saya nih? Ya, ada benernya kadang-kadang. Kok kadang-kadang? Sungguh nekat yang nyata mengatakan kadang-kadang. Berarti jarang-jarang nih. Gini Kak Edwi, kalau Anda mengatakan kadang-kadang berarti intensitasnya ini cuma sedikit ini, jarang-jarang nih. Coba di bagian mana yang salahnya? Statement-statement saya coba.
Adalah kadang-kadang tapi. Coba, kan kadang-kadang kan bener, ya kan? Coba yang salahnya di mana coba? Tapi banyak benernya. Banyak benernya. Oke, coba sebutkan satu kesalahan. Kalau sanggup saya terjun dari Monas. Silakan. Nggak ada sih, kalau kesalahan yang ini sih nggak ada sih. Nggak ada. Kan memang bener kan, Muhammad bilang, kalau minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, karena setan minum pakai tangan kiri. Coba pertanyaan saya begini, Muhammad ngisep kecubung berapa batang? Sehingga dia bilang, setan minum pakai tangan kiri. Dari mana dia dapat itu, saya tanya. Oh iya. Coba bantu saya untuk mendapatkan informasi dari mana Muhammad mengetahui bahwa setan minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Maka kuat dugaan Muhammad mengalami sebuah halusinasi tinggi. Lu iya. Terus dia bilang lagi, sesungguhnya setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Coba, Kak Edwi coba. Dari mana Muhammad tahu setan tidur di lubang hidung orang Islam? Bang Edis, maaf sebelumnya ya. Aku udah habis waktunya. Bentar. Iya, soalnya aku lagi jagain pasien. Oh begitu. Kak Edwi di Taiwan. Ya. Oke. Jadi waktunya sudah habis, harus kembali ke kamar pasien. Jadi Oke, gak ada waktu Kak lagi. Edwi. Iya, oke. Ya. Sama-sama Kak Edwi, selamat malam. Selamat bekerja kembali. Ingat, menurut ajaran agama Islam nggak boleh kerja malam. Iya, ada ayatnya dalam Al-Quran. Siang diciptakan untuk kerja, malam untuk istirahat. Nah, makanya mustahil Quran itu dijalankan. Oke, begitu ya, Kak Edwi ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya turunkan. Ya, teman-teman ya. Kalau kalian ini dari 24.000 orang yang nonton, jangan kalian anggap bahwa yang muslim-muslim yang nonton itu, mereka nggak terbuka pikirannya. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka. Hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih. Kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube
tetap bersuara memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hati-Mu ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.